Sebelum kita bahas hari ke-11, saya ingin memberitahu, hari ke-11 ini yang akan saya jelaskan ini dapat hadir ketika proses di hari pertama sampai 10 itu benar-benar selesai bekerja atau sudah kamu lewati. Jadi lihat, dengarkan proses hari pertama sampai 10, kalau enggak alkemi tidak berjalan dengan baik nantinya. Ya, kalau misalnya kamu sudah bisa, ya bagus, dari ke-11 ini lanjutkan. Karena bisa orang tuh berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, misalnya day 1 itu sampai berapa hari atau berapa bulan, itu mungkin. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, niatkan dengan baik, saya ingin menjalani alchemy relationship dengan baik, ya, melalui inner alchemy ini, ya. Jadi sebenarnya alkimia ini mengikuti kesiapan, bukan dengan jadwal. Tetapi jika di hari ini, ya, kamu misalnya masih merasakan fase sebelumnya seperti yang dijelaskan di hari-hari sebelumnya, itu nggak salah. Nggak perlu melompat ke hari ini, ya, tetap jalani di proses di hari yang sama. Ya, jadi sekarang aku lanjut ke hari ke-11. Hari ini bukan tentang mencari suatu kebenaran. Ini bukan tentang memahami lebih dalam. Justru sebaliknya. Hari ini adalah hari di mana pencarian berhenti bekerja. Dalam perjalanan relationship alchemy, ada satu titik penting di mana kesadaran tidak lagi berkembang dengan menambah suatu pemahaman, melainkan dengan melepaskan cara pandang yang keliru. Ya, jadi bukan karena kita kurang tahu, tetapi karena selama ini kita melihat hidup dan hubungan melalui terlalu banyak lapisan, seperti harapan, ketakutan, luka-luka lama, dan cerita pribadi yang terus kita ulangi. Dalam alkimia, setelah pemurnian terjadi dan bentuk batin menetap, materi tidak lagi bereaksi, ia memantulkan. Itu sebabnya simbol cermin muncul di hari ini. Dan ini penting untuk dipahami. Cermin dalam albedo bukan tentang refleksi diri, bukan tentang introspeksi emosional, bukan tentang melihat ke dalam. Itu adalah suatu pemahaman modern yang sering meleset dari inti maksud alkimia. Jadi cermin adalah fungsi kesadaran yang muncul ketika struktur batin sudah cukup stabil. Artinya, kesadaran tidak lagi bocor keluar dan tidak lagi menyerap secara liar. Ya, jadi kesadaran manusia hampir selalu berada di posisi pelaku. Pelaku yang bereaksi, pelaku yang berharap, pelaku yang terluka, pelaku yang ingin memperbaiki. Bahkan dalam spiritualitas, kesadaran sering masih menjadi pelaku yang ingin menjadi sadar. Namun, di hari ke-11 ini, setelah garam bekerja, terjadi pergeseran yang sangat halus, namun fundamental. Kesadaran berpindah dari pelaku ke pengamat. Bukan pengamat yang dingin, bukan pengamat pasif, melainkan pengamat yang tidak lagi terikat identitas emosional. Karena itu, cermin bekerja ketika emosi tidak lagi mendominasi persepsi. Harapan tidak lagi memelintir makna, dan ketakutan
tidak lagi memberikan warna pada realitas. Oke, jadi selama kesadaran masih reaktif, yang terlihat bukan realitas, melainkan proyeksi. Proyeksi di mana gambaran yang selama ini kita tempelkan pada seseorang atau situasi ini mulai runtuh dengan sendirinya. Bukan karena kita melawannya, bukan karena kita memaksa untuk melepas, dan bukan karena kita mencoba menyembuhkan apapun. Hari ini, ya, tidak menggunakan teknik yang keras. Tidak ada upaya memutus hubungan secara paksa. Tidak ada afirmasi untuk meyakinkan diri. Yang terjadi jauh lebih sederhana. Kesadaran hanya berhenti ikut campur. Berhenti menafsirkan, berhenti menambahkan harapan, ketakutan, atau cerita pribadi. Ketika kesadaran tidak lagi mencampur dirinya ke dalam apa yang dilihat, proyeksi kehilangan daya, dan itu runtuh bukan karena dihancurkan, melainkan karena tidak lagi diberikan energi. Dan disitulah kejernihan mulai muncul di hari ini. Bukan sebagai pemahaman baru di sini, melainkan sebagai cara melihat yang lebih jujur. Akibatnya, sesuatu yang sangat penting ini terjadi. Kesadaran berhenti membaca cerita dan mulai membaca apa adanya. Kamu mungkin mulai menyadari orang-orang tampak lebih jelas. Situasi tidak lagi terasa personal. Hubungan tidak lagi memicu drama batin. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena kamu tidak lagi mencampuri pantulan. Mengapa segalanya terasa sederhana? Hal-hal yang dulu terasa rumit, sekarang sederhana. Bukan karena jawabannya ditemukan, tetapi karena kebingungan tidak lagi diperlukan. Ini sering terasa aneh bagi banyak orang. Karena ini tidak dramatis, tidak euforia, tidak spiritual dalam arti populer. Ya, namun justru disitulah tanda alkimia bekerja dengan benar. As within, so without. Ketika di dalam tidak ada reaksi, di luar tidak ada konflik yang mengikat. Bukan berarti konflik itu lenyap, tetapi konflik tidak lagi memiliki cengkraman. Kamu tidak perlu merasa membela diri, tidak terdorong untuk memperbaiki orang lain, tidak merasa harus menjelaskan posisi batinmu. Kamu melihat dan itu sudah cukup. Cermin di sini tidak menyalahkan. Dia juga tidak memaafkan. Dia hanya mengungkapkan apa yang ada. Dan karena struktur batin sudah terbentuk, kejujuran itu tidak lagi terasa menyakitkan. Bukan menjadi dingin, tetapi jernih. Banyak orang mengira melihat tanpa distorsi berarti menjadi dingin. Itu keliru. Hari ini bukan detachment. Bukan detachment emosional ya. Ini adalah kehadiran yang jernih. Kamu masih bisa merasakan kok. Tetapi rasa tidak lagi menutup pandangan. Inilah kualitas
albedo matang, merasakan tanpa kehilangan kejernihan, melihat tanpa dorongan untuk mengubah. Pada hari ke-8 sampai 10 itu albedo awal. Saat sesuatu terlihat sebagai pola, ya, emosinya memang menipis, namun masih ingin untuk memahami atau dianalisis. Nah, di hari ke-11 ini, saat sesuatu mulai terlihat apa adanya, ya, tanpa reaksi, tanpa dorongan mengoreksi atau menjauh, itu terlihat lalu selesai. Jadi perbedaan di situ. Dalam hubungan, hari ini kamu mungkin melihat seperti niat orang lain lebih jelas, pola relasi tanpa perlu dianalisis, respon terasa apa adanya, bukan sebagai ancaman atau harapan. Tidak ada keinginan juga untuk menilai. Tidak ada dorongan untuk membela diri. Kamu hanya melihat dan itu cukup. Ya, jadi di hari ke-11 ini mengajarkan satu hukum sederhana namun ini cukup dalam. Kebenaran tidak perlu dicari ketika kesadaran cukup jernih untuk memantulkannya. Cermin bukan alat untuk mengubah realitas. Ini adalah sarana untuk berhenti berbohong pada diri sendiri. Dan kejujuran itu baru terasa aman ketika struktur sudah berubah. Itulah hari ke-11. Cermin. Ya, jadi di sini bukan analisis, bukan penilaian, melainkan kejernihan yang melihat apa adanya. Yang albedo ini. Aku memiliki short meditation yang bisa kamu lakukan untuk hari ini di albedo hari ke-11. Ya, kita sama-sama meditation. Ini singkat saja. Kalau mau tambah durasinya sendiri setelah itu silahkan. Ya, jadi kita duduk dengan rileks. Ya, rilekskan tubuh dulu. Rileks saja. Oke. Relax. Ya. Relax saja dulu merasa. Duduk, tenang sekarang. Setelah relax, kaki juga jangan lupa ya untuk direlax. Selain kepala, tangan, perut, kaki semua direlakskan. Ya, punggung netral aja, nggak usah terlalu tegak banget, tetapi alami aja. Ya, pejamkan mata sekarang. Ya, rasakan tubuh berada di satu titik. Tidak bergerak ke depan, tidak mundur ke belakang. Bernafaslah sekarang dengan normal, relax. Tidak usah diatur, tidak diperdalam, dan jika muncul pikiran, jangan ditakuti, jangan ditolak. Biarkan lewat seperti bayangan awan di permukaan kaca. Sekarang, alihkan perhatian bukan ke pikiran, bukan ke emosi, bukan ke tubuh. Rasakan saja. Ada yang menyadari. Tidak perlu diberi nama, tidak perlu dicari bentuknya. Jika muncul pikiran, ingatan, atau perasaan, biarlah itu terpantul, bukan diserap, bukan dianalisis, tidak dimaknai. Cermin tidak memilih. Tarik nafas yang panjang, buang, dan ucapkan dalam hati, aku melihat, bukan aku memahami, bukan
aku menerima dan ya, biarkan kalau ada pikiran, biarkan ya sekarang ya lewat tarik nafas terus yang berubah, sadari dalam tubuh ya. Sekarang tenang yang kamu rasakan ya, rasakan kembali tubuh sekarang, rasakan nafas apa adanya dan buka mata perlahan. Dan sekarang meditasi selesai. Kamu bisa merelekskan tubuh lagi. Ya, semuanya direlekskan. Ya. Oke, sambil benarkan bahwa kebenaran tidak dicapai dengan pencarian. Itu muncul ketika kesadaran berhenti mencampuri diri. Ya, oke. Hari ini semoga semua berjalan dengan baik yang kamu jalani. Saya Nami Kayla. See you tomorrow. Bye.